esensial kebijakan fiskal konvensional dan Islami. Kebijakan fiskal konvensional dan Islami memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan tujuan. Yang pertama, prinsip dasar. Dalam konvensional, kebijakan fiskal konvensional tidak terikat pada prinsip-prinsip agama dan biasanya bertujuan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk mengendalikan inflasi, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan mengatur distribusi pendapatan. Dalam Islam, kebijakan fiskal dalam berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, instrumen kebijakan konvensional. Instrumen kebijakan fiskal konvensional meliputi pengaturan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran politik. Dalam Islam, instrumen kebijakan fiskal Islam juga meliputi pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah, namun juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti zakat, wakaf, dan jizyah. Yang ketiga, tujuan akhir. Dalam konvensional, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi adalah fokus utama kebijakan fiskal konvensional. Dalam Islam, selain pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal Islam juga bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi yang adil. Yang keempat, pengelolaan dana. Dalam konvensional, dana pemerintah dikelola secara konvensional seringkali dengan meminjam dari pasar keuangan. Dalam Islam, kebijakan fiskal Islam mendorong pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah seperti melalui pembiayaan syariah dan investasi yang halal. Kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal adalah serangkaian kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Kebijakan fiskal meliputi pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah. Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mengatur distribusi pendapatan, yaitu memastikan bahwa pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara adil di masyarakat. Sedangkan distribusi pendapatan adalah cara bagaimana pendapatan nasional suatu negara dibagikan di antara penduduknya. Ini menggambarkan proporsi pendapatan yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat, seperti orang kaya, orang miskin, pekerja, pemilik modal, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa cara di mana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama, pajak progresif. Pemerintah dapat menerapkan sistem pajak yang progresif di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi daripada individu dengan pendapatan yang rendah. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, pengeluaran publik. Pengeluaran pemerintah juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Misalnya, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dana untuk program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu seperti subsidi bahan bakar atau bahan makanan pokok. Hal ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Dan yang keempat, pendapatan non-pajak. Selain pajak, pemerintah juga dapat mengatur distribusi pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan non-pajak seperti zakat, wakaf, dan dana-dana sosial lainnya. Yang kelima, investasi pemerintah. Investasi pemerintah dalam infrastruktur pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan peluang ekonomi bagi orang-orang miskin dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan menggunakan kombinasi dari kebijakan-kebijakan ini, pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan. Contoh kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Yang pertama, menaikkan
menetapkan tarif pajak penghasilan bagi orang kaya. Hal ini akan meningkatkan pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai program yang membantu orang miskin, memperluas program jaringan pengaman sosial, dan yang ketiga, meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Kebijakan anggaran belanja negara dalam Islam. Dalam catatan sejarah Islam, tidak dikenal istilah kata anggaran pendapatan dan belanja negara dalam Islam. Akan tetapi, dalam Islam terdapat suatu konsep yang mewujud dalam bentuk lembaga mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang dikenal dengan Baitul Mal, yang kurang lebih mempunyai tugas yang sama dengan APBN dalam sistem sekuler. Baitul Mal dalam pengertian ini telah dipraktikkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak memiliki harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi kekayaan yang justru sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia, maka dalam Islam telah diatur mekanismenya dalam suatu negara. Peran negara Islam sangat signifikan dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya. Dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan mengatur dan mengalokasikan pendapatan yang ada secara proporsional serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang optimal dan sesuai dengan syariah. Pengeluaran dalam negara Islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat Muslim. Jadi pengeluaran pemerintah akan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. 2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. 3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat. Berikut sistem pendanaannya.